Ternyata yang bertanya pun masih kata paham. Dia mau tanya tentang orang Arab, tentang orang Arab sesama dia. Dia tak mau hal yang lalu. Dia bilang apa? Laisa an hadan nas'alu, bukan hanya ini yang kami tanya dengan kau ya Rasulullah. Nah, kata Nabi, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, kau bertanya tentang orang Arab sekarang ini? Nah, Nabi jawab, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Orang yang baik zaman jahiliyah dan orang yang baik di zaman dia masuk Islam, jika dia faham. Syaratnya apa tadi? Idza faqihu, jika dia faqih, dia faham dengan agama. Ternyata orang yang baik, orang yang bertakwa pun tak bisa dicapai kecuali dengan ilmu. Maka wajib belajar baik. Takwa tak bisa didapat dengan ibadah, tapi ilmu harus saja. Nah, makanya rugi kalau kita tak mengambil ini pusaka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita membutuhkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada limpahan rahmah hidayahnya subuh ini atas izinnya kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Hikmah. Tidak lain untuk melanjutkan kembali kajian kita, mudzakarah kita yang terhenti kurang lebih 2 bulan kerana menyongsong Ramadan kemarin, kemudian masuk bulan Syawal. Nah, kita sekarang berada di akhir bulan Syawal. Nah, tidak terlambat saya ingin mengucapkan kepada jamaah sekalian, ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang kembali suci dan orang-orang mendapatkan keberuntungan dunia sampai akhirat insyaAllah. Dan semoga amal kita yang kemarin yang begitu banyak, ibadah-ibadah yang fardu di bulan Ramadan, baik pun yang sunnah, salat, puasa, zikir, sedekah, iktikaf, tahajud, baca Quran dan lain sebagainya, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga di antara kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ya, amin ya rabbal alamin. Salawat biring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya sampai akhir masa. Jamaah sekalian saya muliakan, subuh ini kita tidak mulai kitab Fathul Mu'in. Ya, saya mukaddimah saja dulu. Nah, cuma saya ingin mengingatkan jamaah sekalian bahwasanya target yang ingin kita capai dalam ibadah itu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan puasa Ramadan kemarin, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa itu berkumpul pada dirinya semua kebaikan. Nah, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hari Jumat juga begitu, khatib wajib berwasiat, berpesan dengan takwa. Kalau tidak ada pesan takwa, maka khutbahnya batal. Kenapa? Inilah target yang paling mulia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita, mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa. Cuman dia prosesnya panjang, ibadahnya harus betul. Siapa yang benar ibadahnya kepada Allah, insya-Allah dia akan dapat derajat takwa. Takwa bukan di mulut tapi di hati. Nabi bilang at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Kata Nabi, di mana? Nabi isyarat dengan jari telunjuk ke arah dada. Ternyata takwa itu dalam hati. Siapa yang takwa, takut kepada Allah, jaga hukum Allah dimanapun dia berada, berhasil itu. Ya, maka banyak firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal-hal tersebut. Nah, sedikit ingin saya sampaikan mengenai takwa ini. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Ini potongan-potongan ayat ni saya ambil ni ya. Allah berpesan surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ni hari Jumaat sering dibaca ayat ini. Hai orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Haqqa tuqatih itu apa? Sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, apa makna sebenar-benar takwa? Allah ditaati, kata Nabi. Yang kedua, Allah harus diingat, jangan dilupakan. Yang ketiga, harus disyukuri apa yang diberi kepada kita. Itulah makna haqqa tuqatih. 3. Ya, dia ditaati, jangan dimaksiati. Maka orang bertakwa tak lagi ingin maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan selesai, masuk Syawal dan seterusnya. Kalau dapat takwa, tak mau maksiat lagi. Ya. Yang kedua, dia harus harus diingat. Banyak-banyak zikir, ingat kepada Allah SWT. Jangan lupa dengan Allah. Ya. Yang ketiga, syukur. Apapun yang Allah beri itu anugerah dari Allah. Sikit ke, sedang ke, banyak ke, jangan kita mengeluh. Orang bertakwa, sikit dia bersyukur, banyak apakan lagi. Nah, kemudian ayat berikutnya apa kata Allah? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuan kalian. Ingat, takwa kita tidak sama dengan takwa para nabi. Takwa kita tidak sama dengan para wali-wali Allah. Takwa kita sesuai standar kita. Tapi ingat, takwa pasti orangnya udah baik. Lanjutnya apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah dengan ucap yang baik. Jadi orang bertakwa, omongannya insya-Allah baik. Jadi siapa yang omongnya tak baik, kotor, menyinggung orang dan sebagainya, hati-hati, belum berhasil bertakwa. Ya. Jadi orang takwa semua insya-Allah omongannya bak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Pasti omongannya bermanfaat. Gurau boleh ke? Boleh. Tapi hati-hati, jangan bergurau menyinggung perasaan orang lain. Ya. Kemudian buahnya apa lagi? Nah, ini yang mahal nih. Ini yang mahal nih. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar dari setiap masalah. Jadi orang bertakwa ada masalah siap. Karena dunia ni tempat masalah. Ya. Siapa yang tak mau ada masalah, jangan hidup di dunia. Lebih baik meninggallah. Ya, siapa siap hidup di dunia pasti ada masalah. Mana masalah? Semua masalah. Dari kecil sampai remaja ada masalah. Dewasa ada masalah. Pekerjaan pun ada masalah. Berumah tangga ada masalah. Hidup bermasyarakat, tempat kantor, di pasar semua ada masalah. Jadi mohon maaf, siap menghadapi masalah. Masalah itulah kita bijak atau tidak menanggapinya, menghadapinya. Makanya yang paling banyak masalah tak ada lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana masalah paling berat? Rasulullah. Tapi selesai tak? Selesai. Kenapa? Takwa Nabi itu paling sempurna kepada Allah SWT. Nah, jadi Bapak Ibu jangan heran, Pak Ustaz, saya banyak masalah ni begini. Memanglah dunia itu tempat masalah. Nah, ya, dunia itu tempat masalah. Nah, tergantung kita menyikapinya. Pasti Allah beri jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Pasti ada jalan yang terbaik dan dia tenang menghadapi itu. Yang kedua, warzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Orang bertakwa tenang atas pemberian Allah. Yang hebatnya lagi, boleh jadi bukan di kantor, bukan di pasar, di rumah rezeki datang. Tu kalau ada takwa, orang datang ke rumah ngantarkan rezeki, Pak. Bukan tempat pekerjaan. Kenapa? Rezekinya tidak bisa diprediksi. Siapa yang rezekinya tiap bulan sudah dapat jatah seperti biasa, itu lumrah biasa. Siapa yang bekerja dapat gaji bulanan, itu biasa. Siapa yang kerja dapat gaji harian, mingguan, itu sudah tahu dah rezeki.
Tapi takwa bisa dapat rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Apalagi wa in tattaqullah, tambah ayat lain ni, wa in tattaqullah, jika kau takwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah jadikan furqan, pembeda antara hak yang batil. Jadi Bapak Ibu, inilah yang paling mahal. Kalau ada takwa, hatinya terbimbing, dia lihat yang baik ambil, yang hak ikut, yang batil tinggalkan, yang tak betul tinggalkan, yang tak baik dia tak mau. Inilah dia. Kalau dah begini, kau dah seperti mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, indah sekali takwa ni, Pak. Maka saya pesan takwa ni hari-hari dah. Jumaat tu hari-hari pesan takwa. Bapak-bapak diingatkan pesan takwa di mimbar. Kenapa? Berkumpul ayat, berkumpul hadis Nabi Muhammad SAW tentang takwa begitu banyak, ratusan, bukan lagi satu dah. Ya, nah maka dikatakan wa ayatu fil babi katsirah. Ayat tentang takwa ni banyak tak terhingga, kata ulama. Nah, kita lihat sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah berkata, lihat, qila ya Rasulullah, man akraman nas. Ada orang berkata dengan Nabi, ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling mulia? Nah, ditanya gitu. Akraman nas, yang paling mulia siapa ya Rasulullah? Qala attaqahum, mereka yang lebih bertakwa. Selesai sudah. Nabi jawab begitu. Nasab gugur, status sosial gugur, kekayaan gugur, apalagi jabatan gugur, semuanya runtuh kau dihadapkan dengan takwa. Habis sudah. Bilal bin Rabah kulit hitam, bibir tebal, rambut keriting. Ya, kenapa dia mulia? Kerana takwa, kerana ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi bilang, nak aku mendengar sendalmu, laqad sami'tu na'laika fil jannah, aku telah dengar sendalmu ya Bilal di surga. Apa yang kau amalkan? Masya Allah, sendal Bilal di surga. Orang hitam, orang Afrika. Kenapa? Takwanya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sudah gugur semua. Siapa pun dia, orang Arab, bukan orang Arab, semua sama, sudah dihadapkan dengan takwa. Tapi kalau keturunan baik, satu sosialnya baik, takwa pula, itu lebih lagi mulia, kan? Tak bisa dipungkiri itu. Tapi kalau ini paling tinggi sekali takwa itu. Kalau sahabat ni yang bertanya ni agak sedikit jongkok pemahaman dia. Dia bilang apa? Laisa an hadan nas'alu, bukan hanya ini yang ingin tanyakan, yang lain ya Rasulullah. Nah, qala, Nabi jawab lagi, orang yang paling mulia contohnya fa yusubun nabiyyun ibnu nabiyyun ibnu nabiyyun wa ibnu khalilullah. Orang yang paling mulia yang aku pernah ketahui, Nabi Yusuf alaihissalam. Dia orang yang mulia, anak dari orang yang mulia, cucu dari orang yang mulia, cicit dari orang yang mulia, yaitu Khalilullah. Siapa Khalilullah? Ya Bapak Ibu, Khalilullah siapa? Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Yusuf itu cicit Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak Nabi Ibrahim. Nabi. Masya Allah. Dia Nabi, bapak Nabi, kakek Nabi, nyangnya Nabi. Orang bilang nepotisme Pak Ustaz. Tak ada nepotisme sini, Allah memang pilih. Ya, jadi kok ada macam ini Masya Allah. Udahlah keturunan mulia, Nabi lagi semuanya. Masya Allah. Biasanya maulah ada anak kiai, bapaknya kiai, kakeknya biasa dah tu ada apa. Tapi ada yang kiai anaknya nakal, ada tak?
Contohnya Nabi apa? Nabi Nuh. Yang tak mau naik perahu tu. Aku akan pergi ke gunung ni, wahai ayahku, kalau datang banjir. Gunung pun tenggelam. Gunung pun tenggelam. Itu tsunami yang paling besar. Jadi wajarlah. Tapi inilah yang paling mulia. Anak, bapa, kakek, nyang, semuanya orang yang mulia. Ternyata yang bertanya pun masih tak paham. Dia mau tanya tentang orang Arab. Tentang orang Arab sesama dia. Dia tak mau hal yang lalu. Dia bilang apa? Laisan hadan nas'aluk. Bukan hanya ini yang kami tanya dengan kau ya Rasulullah. Kata Nabi, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Kau bertanya tentang orang Arab sekarang ini? Nabi jawab, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Orang yang baik zaman jahiliyah dan orang yang baik di zaman dia masuk Islam, jika dia faham. Syaratnya apa tadi? Idza faqihu, jika dia faqih, dia faham dengan agama. Ternyata orang yang baik, orang yang bertakwa pun tak bisa dicapai kecuali dengan ilmu. Maka wajib belajar baik. Takwa tak bisa didapat dengan ibadah, tapi ilmu harus ada. Makanya uji kalau kita tak mengambil ini pusaka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi takwa harus belajar, ya. Kemudian Nabi mengatakan dalam ayat yang lain, kata Nabi, inna dunya hulwatun hadirah. Sesungguhnya dunia ni manis, kata Nabi, dan hijau. Indonesia ni hijau, kekayaannya banyak. Maka jangan heran orang-orang penyebar agama di samping bawa agama dari Arab, dulu gersang, sekarang Arab tu kaya. Kenapa? Hasil bumi, minyak ditemukan baru. Dulu zaman Nabi, sahabat tabi'in belum ditemukan minyak. Mereka hidup kurma, gembala kambing, yang lain tak ada. Indonesia sampai ada istilah apa? Kayu dilempar tumbuh. Ubi kayu tu batang dilempar tumbuh. Makanya heran kemarin ada paslon presiden tu nanam ubi sampai 1 triliun ongkosnya. Dilempar ya hidup ubi tu. Ubi dilempar pak hidup. Subuhnya Indonesia ni luar biasa. Kuda bumi keluar, hasil kekayaan keluar, hati-hati, kata Nabi. Kata Nabi, inna dunya hulwatun hadrah. Dunia ni manis dan dia hijau, kata Nabi SAW. Wa inna Allah mustakhlafikum fiha. Allah jadikan kalian sebagai khalifah. Allah beri amanah kepada kalian untuk mengatur dunia ini. Apa kata Nabi? Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah lihat apa yang kau buat di dunia ini. Kira-kira Pak, Bu, siapa yang selamat di dunia ini? Kalau sudah dunia keluar, hasil bumi keluar, kekayaan muncul, kalau tidak ada takwa, pasti kita salah jalan. Orang cerita dunia ni berebut-rebut, tak peduli Allah rida atau tak rida, yang penting dapat. Sekarang sudah nampak belum ni? Nampak kan dah? Jadi hati-hati dengan dunia, kata Nabi. Kalau kau tak ada takwa, nanti kau salah jalan. Inna dunya daniyah hawadithha kathirah wa isyatuha haqirah wa muddatuha kathirah. Itu ada syair kan, ala yallah binazra minal ainir rahimah tudawi kullama bih min amradin saqimah. Wahai Tuhan, lihatlah kami dengan rahmat, keluarkan penyakit kami ya Allah, kena dengan rahmat-Mu. Penyakit itu di dalam sini. Kenapa orang bertakwa? Inna dunya daniyah hawadithha kathirah. Dunia ni rendah nilainya dibandingkan dengan akhirat.
Nabi bilang dunia ni kau letakkan tanganmu di laut, kau angkat, kata Nabi, status dunia ni samudra terbentang, nanti Allah simpan di akhirat. Tapi gara-gara status ni, dunia ni yang nampak banyak status, kau ribut, kau mengambil, tak ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ulama buat syair, hawadithha kathira, permasalahannya banyak. Kalau kau ikuti, kau masuk dalam masalah. Tapi kalau kau menarik diri ikut Allah, kau akan selamat. Ya, wa muddatuha qasira, yang merinduinya, maaf, wa muddatuha qasira, masanya pendek. Berapa lama hidup? Berapa lama kita hidup? Ini yang rambut putih, hati-hati, tak lama lagi. Ya, tak lama lagi kita ni. Boleh jadi tahun depan, bulan depan, minggu depan, 2 tahun, 3 tahun. Yang jelas tak lama dunia ini, sebentar kita pasti meninggalkan dunia. Tapi kalau tidak ada takwa, kata Nabi, kau akan salah jalan. Fattaqud dunya wattaqun nisa, kata Nabi. Hati-hati dengan dunia dan hati-hati dengan perempuan. Ibu-ibu sini ada apa pun dah masuk, insya-Allah orang-orang salihah semua. Ya, hati-hati dengan dunia, kata Nabi, hati-hati dengan perempuan. Yang punya isteri cukuplah, jangan nak nakal-nakal lagi. Ya, kau masih nak nakal, penyakit tu. Ya, hati-hati, godaannya berat. Jadi dunia, perempuan godaannya berat. Apa kata Nabi? Fa inna awala fitnati bani Israel kanat fil nisa. Godaan, cobaan yang berat orang dulu hancur kerana gara-gara dunia dan perempuan. Nah, jadi ternyata takwa ini buah yang sangat menguntungkan dunia sampai akhirat. Masya Allah. Jadi kalau mau baca doa, ada doa saya ajarkan dari Nabi, pendek tapi mantap. Ya, Ibnu Mas'ud berkata, anan Nabi SAW kana yaqul, Nabi mengucapkan doa setelah salat. Apa itu? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. 4 kalimatnya pendek. Ya Allah, aku minta kepada Engkau huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, kehormatan diri. Afaf itu mulia, tidak menjatuhkan diri dalam kehinaan. Maka nama afif atau afifah itu orang yang menjaga kehormatan dirinya. Kalaupun dia miskin sekalipun, dia tidak akan menghinakan dirinya dengan merendahkan dirinya di hadapan orang. Apalagi dia kaya, apalagi dia dapat status sosialnya, pasti senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Yang keempat, wal ghina, merasa cukup atas anugerah Allah. Ini mahal Bapak Ibu. Ada orang dapat 1 juta sehari tak cukup, tapi ada orang dapat 1 hari 100.000 cukup. Cukup dari mana? Sini, di dada ni. Innal ghina ghinan nafas, kata Nabi, sesungguhnya kaya tu kaya diri dalam hati ini. Ya, bukan kerana mengumpulkan harta yang banyak. Makanya kekayaan di hati inilah yang paling mahal. Apa tu? Qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah. Saya mau tanya jemaah, orang kalau dapat merasa cukup, berapa pun dapat merasa cukup, kaya tak tu? Kaya Pak. Tapi dapatnya banyak, berjuta-juta, tak pernah merasa cukup, kaya ke miskin? Itu miskin. Yang merasa kurang, miskin. Yang merasa cukup, kaya. Letaknya di mana? Sini ada. Kaya bukan kau mengumpulkan harta benda yang banyak, kaya itu dirimu, sambung hatimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini saya sampaikan? Kerana inilah yang dimau oleh Allah, inilah yang dimau oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan saya doakan jamaah minimal kita mendapatkan sebelum meninggal menjadi hamba yang bertakwa, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian apa yang sampaikan, ini mukadimah. Nanti insyaallah pertemuan akan datang kita lanjutkan kitab bab apa kemarin? Bab azan, ya. Nanti bab azan kita sambung lagi. Ya, mudah-mudahan semua sihat walafiat, kita dapat melanjutkan kembali kajian kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.